Badai bencana masih terus menghantui kota-kota besar yang ada di Israel. Para warga panik berlarian akibat kebakaran dan badai pasir yang belum kunjung usai. Gak hanya itu, negeri Zionis juga masih dihadapkan dengan Houthi Yaman yang masih melayangkan serangan. Pasukan pembela Palestina ini baru saja melancarkan 2 rudal ke markas militer. Akibat bencana yang dialami, negeri Zionis ditaksir menerima kerugian sebesar 4 triliun rupiah. Bagaimana kisah situasi Israel yang semakin mencekam? Api mencekam ibu kota. Kondisi Israel kian mencekam lantaran kebakaran hutan yang terus meluas. Titik api yang bermula dari Neve Shalom kini telah merebak sampai ke ibu kota Yerusalem. Padahal jarak kedua wilayah tersebut terbilang cukup jauh, yakni sekitar 32 km. Hal ini dikarenakan embusan angin yang tak terbendung dan mencapai 60 mil per jamnya. Akibatnya sejumlah warga di kawasan Yerusalem terpaksa dievakuasi. Nasnya rencana ini dipersulit dengan terputusnya sejumlah akses jalan. Salah satunya jalur tol utama yang menghubungkan Yerusalem dengan kota Tel Aviv. Dalam foto-foto yang beredar terlihat kepulan asap mulai memenuhi akses jalan. Bahkan kobaran api juga sudah bercokol di samping para pengemudi yang melintas. Warga panik memohon pertolongan. Kepanikan warga Israel semakin menjadi-jadi usai disambut bencana yang baru. Belum selesai dengan kebakaran hutan, mereka terus digempur dengan badai pasir maha dahsyat. Bencana tersebut menyerang kawasan Beersheba di wilayah selatan Israel. Sebuah rekaman menunjukkan debu berterbangan hingga melahap satu kota dalam sekejap. Penduduk negeri susu pun cuma bisa pasrah berdiam diri di dalam bangunan. Mereka nggak kuasa menahan badai yang sanggup menerbangkan benda-benda berat. Akibatnya aktivitas di Israel pun terpaksa dihentikan secara total. Debu-debu yang berterbangan seketika mengubah negara mayoritas Yahudi ini menjadi kota yang tak berpenghuni. Bahkan gak ada satu orang pun yang berani keluar menerjang derasnya badai topan karena takut bakal terseret. Semua rumah hangus dengan api. Kebakaran di sekitar Yerusalem dinilai menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah Israel. Diketahui kerugian yang harus ditanggung negeri Zionis berkisar hingga 4 triliun rupiah. Alasannya karena si jago merah mengamuk hingga menyasar pemukiman warga. Ditambah lagi negeri susu juga harus rela sejumlah infrastruktur dilalap habis amukan api. Terbukti berkobarnya si jago merah di pinggir jalan seperti menjadi pemandangan lumrah di Israel. Bahkan para warga mencari berbagai cara untuk menyelamatkan diri dari amukan tersebut. Kebakaran ini bahkan diprediksi bisa menelan kerugian yang lebih banyak lagi. Pasalnya si jago merah kembali mengamuk di sejumlah titik yang diklaim berhasil dikendalikan pihak pemadam kebakaran. Belum lagi Israel sempat panik dengan mengirim pesawat khusus untuk segera meredam amukan api. Dapatkan kaos premium motif wayang dengan harga terjangkau. Cek link di bawah ini. Kesulitan menyelamatkan korban. Api yang terus membara di Israel membuat warga panik bukan kepalang. Mereka kemudian berhamburan ke jalan dan menyelamatkan diri di jalan yang sempit. Alhasil jalan di sekitar jalan tol Yerusalem Tel Aviv macet dipenuhi pengungsi. Kemacetan ini membuat sejumlah warga terpaksa keluar dari kendaraannya. Pasalnya mereka ketakutan jika dilahap amukan si jago merah. Ditambah lagi para petugas juga dibuat kewalahan karena membludaknya warga yang berada di jalan. Petugas Israel menggunakan berbagai upaya untuk menyelamatkan ribuan pengungsi. Salah satunya dengan menggunakan sepeda motor agar para korban bisa mendapatkan pertolongan dengan cepat. Meski begitu, petugas Magen David Adom tetap kewalahan karena warga yang dievakuasi semakin banyak. Kesempatan warga Palestina. Bencana yang terus melahap Israel menjadi momentum tersendiri untuk Palestina.
Penduduk bumi para nabi pun berkomentar tentang hal ini. Bahkan gak sedikit warga Gaza dan netizen pro-Palestina yang merayakan kemenangan ini. Salah satunya tercermin dari reaksi para pengguna sosial media X. Ini bukan Gaza, ini negara teroris Israel. Alhamdulillah lebih banyak kebakaran ya Allah, tulis seorang warganet. Di sisi lain, beberapa warga juga mendoakan Israel terus ditiup badai pasir kencang. Harapannya bencana ini bisa dimanfaatkan untuk segera merebut kemerdekaan. Palestina bisa meminta bantuan dari berbagai pihak seperti Indonesia, bangsa Timur Tengah hingga Uni Eropa. Para sekutu sudah sepakat bakal mengakui kedaulatan negara pimpinan Mahmud Abbas. Selain itu, Palestina juga bisa melancarkan serangan balik memanfaatkan kelemahan tentara IDF. Keputusan aneh tetap gempur Gaza. Meski tengah dirundung bencana, Israel nampaknya nggak kunjung menunjukkan itikat baiknya. Bukannya bertaubat, negeri Zionis malah terus mengibarkan bendera perang. Buktinya negara pimpinan Benjamin Netanyahu ini baru saja menyerang jalur Gaza lagi. Kali ini mereka turut menggempur rumah-rumah warga di kawasan Beit Lahia. Selain itu, kamp pengungsi Bureij juga nggak luput dari kekejaman Israel. Kabarnya titik tersebut dijatuhi serangan udara secara membabi buta. Parahnya, negeri susu disebut melancarkan serangan saat warga Palestina tertidur lelap. Alhasil, orang-orang tak berdosa ini sampai terlindas batu hingga puing-puing bangunan. Akibat serangan ini, Palestina terus dihujani berita duka setiap harinya. Laporan Badan Pertahanan Sipil Gaza mencatatkan sedikitnya 42 korban baru harus meregang nyawanya. Ditambah serangan rudal Yaman. Kekacauan yang dialami Israel semakin bertambah dengan serangan kejutan dari Houthi. Pejuang dari Yaman ini kembali menembakkan rudal hypersonik ke wilayah negeri Zionis. Hebatnya, Houthi 2 kali mengirimkan rudal canggih tersebut dalam 48 jam. Alhasil, warga Israel panik bukan main karena sirine serangan udara kembali meraung-raung. Gak heran, kesuksesan operasi ini langsung dirayakan oleh para pejuang Houthi. Atas izin Allah, rudal tersebut berhasil mencapai targetnya dan memaksa jutaan pemukim berlari mencari tempat berlindung. Lapor Yahya Sari selaku juru bicara Houthi. Bahkan Houthi dikabarkan tengah mempersiapkan serangan yang lebih intens lagi ke Israel. Mendapatkan penolakan dari negara Muslim. Israel disebut-sebut kocar-kacir menghadapi kebakaran hebat di Yerusalem. Negeri Zionis bahkan meminta bantuan dari seluruh dunia demi meredam amukan si jago merah. Bukannya mendapatkan bantuan, Israel justru mendapatkan penolakan mentah-mentah dari negara Muslim. Sebut saja Turki yang enggan menurunkan pasukan memadamkan kebakaran. Kemudian ada Suriah yang ikut-ikutan menolak membantu Israel. Abu Muhammad Al-Jolani dikabarkan masih kesal bukan main negeri Syam terus-menerus diserang Israel. Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Lebanon selaku negara jiran Israel. Negeri pohon atas enggan membantu Tel Aviv karena mereka merasa dirugikan oleh tindakan negeri Zionis. Mereka juga kompak menyatakan solidaritasnya kepada Palestina. Pasalnya, bumi para nabi terus diserang Israel meskipun sedang kesusahan menghadapi amukan si jago merah. Dapatkan paket murah kaos distro beli 5 cuma 99.000. Buruan check out pakai link di bawah ini. Dengan api di Israel yang terus membara, akankah negeri Zionis mulai peduli dengan penderitaan rakyat Palestina?